Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya, dalam rangka untuk melanjutkan renungan kita ya. Dalam kali ini saya pengen mengajak kita merenung tentang apa yang direnungkan oleh Syekh Siti Jenar ya. Alhamdulillah kita semoga semuanya sehat ya, biar renungannya biar barang-barang mantap begitu ya. Renungan yang pengen saya ajak kali ini adalah untuk merenung tentang apa yang renungkan Syekh Siti Jenar, yaitu tentang alam dunia ini ya, alam nasut ya, alam mulki. Yang ada di dunia ini cuma ada dua alam ya, yang hakikatnya alam itu ada 4 ya, alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Tapi yang tampak di dunia cuma 2, yaitu alam nasut sama alam lahut ya. Alam nasut sama alam lahut yang tampak saat kita buka mata itu ada 2, alam nasut sama alam lahut. Alamnya orang syariat sama alamnya orang-orang hakikat. Dan alam malakut sama alam jabarut, alam suwung, itu tak tampak ya, tak tampak. Itu kalau kita pejamkan mata baru muncul alam malakut sama alam jabarut. Alam nasut itu alamnya ini, waktu kita buka mata kita lihat segalanya dengan mata dohir, itu alam nasut. Kita lihat segalanya dengan mata dohir ini ya, yang saya ini di bukit ya, ini kalau saya lihat itu semuanya tampak oleh mata dohir. Tapi kalau alam lahut itu cara pandangnya dengan alam batin. Di balik segalanya ternyata hanya satu, Allah gitu. Itu alamnya orang hakikat. Di balik segalanya ternyata semuanya hanya satu, hanya Allah saja. Tapi kalau kita lihat dengan kalau kita lihat dengan mata dohir, semuanya tampak wujud ya. Wujud ini loh, renungan Syekh Siti Jenar ini sebenarnya semuanya ini adalah alam kematian ya. Yang kita lihat itu dohirnya tak pernah hidup. Dohir ini tidak pernah hidup. Ini memandang sesuatu yang tidak pernah hidup ya. Ini kalau Syekh Siti Jenar ngomongnya ini loh alam kematian ya. Alamnya kematian. Alamnya yang tidak bisa kita pandang di mana hidupnya. Ya. Itu kenapa Syekh Siti Jenar sampai renungannya sampai dalam ya. Karena ternyata kalau kita lihat dengan mata dohir, yang tampak ini semuanya mati. Yang hidup di mana? Kehidupannya di mana? Ini yang tak tampak. Kehidupannya sendiri itu tak tampak. Yang tampak cuma jasadnya. Kita itu jasadnya itu tidak pernah hidup ya. Waktu kita diciptakan Allah itu selama 120 hari itu pembentukan jasad. Setelah 120 hari baru ditiupkan roh, itu loh baru hidup ya. Rohnya yang hidup, jasadnya tetap tidak bisa hidup. Yang hidup roh. Kalau kita pengen melihat kehidupan, itu melihat alam roh ya, bukan alam yang dunia ini. Alam dunia ini alam jasad, alam kematian. Kalau pengen melihat kehidupan berarti kita masuk ke alam roh, bukan di alamnya jasad. Sehingga segalanya yang tampak ini akhirnya nanti suatu saat pasti musnah, pasti mati ya, pasti hilang. Karena
yang tampak oleh mata dohir itu tidak pernah langgeng, tidak pernah kekal. Yang kekal yang mana? Yang kekal adalah yang ruh kita itu ya. Ruhnya tidak tampak ya. Sehingga orang-orang Jawa itu dikasih pelajaran, yaitu tirulah Bima ya, untuk mencari alam kehidupan. Itu Bima itu disuruh oleh Resi Durna untuk mencari air panguripan ya, banyu panguripan, air penghidupan, itu masuk ke samudra. Itu intinya bahwa kalau kita tetap memandang dunia ini, kita tidak akan bisa merasakan alam kehidupan. Ini alam kematian. Kalau pengen hidup langgeng ya, berarti kita harus belajar kayak Bima, mencari air panguripan, yaitu mencari air panguripan, air penghidupan, yaitu masuk ke yang diajarkan oleh Nabi Khidir, yaitu masuk ke samudra. Di samudra sana nanti ketemu alam kehidupan ya, ketemu alam suwung ya. Ini pelajarannya untuk mencari gimana biar nanti kehidupan kita langgeng, kehidupan kita abadi. Kehidupan kita abadi kalau kita sudah masuk ke alam ruh ya, alam suwung, alam jabarut. Masalahnya ruh itu di alam suwung, di alam jabarut. Sehingga kalau kita senang dengan yang kita lihat dengan mata dohir, berarti senang kita masih senangnya di alam mulki ya, senangnya di alam, bukan senangnya bersama Allah ya, senangnya di alam kematian. Kalau Syekh Siti Jenar ngomong ini alam kematian, suatu saat pasti lenyap ya. Untuk itu Bima mencari air penghidupan itu nanti, tapi jangan dibayangkan kalau kayak mencari air penghidupan itu artinya mencari alamnya ruh, bukan terus ke samudra nanti mencari wujudnya air. Yang itu yang nanti salah paham ya. Bukan mencari wujudnya air terus diminum biar nanti langgeng, biar nanti kekal, bukan ya. Kita masuk ke alam ruh, itu yang alam ruh kita leburkan ke Zatullah di alam suwung, yaitu ya. Nanti jangan salah paham, nanti cari air panguripan terus nanti harus cari wujudnya air. Kalau sudah ketemu wujudnya air baru diminum biar langgeng, bukan ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mencari yang hidup. Itu sudah mencari yang hidup. Yang hidup itu cuma satu. Yang hidup itu Allah saja. Tidak ada lain yang hidup. Tidak ada lain selain Allah yang hidup ya. Yang hidup satu, cuma Allah saja. Sehingga kita mencari Allahnya ya. Bima mencari air panguripan itu sebenarnya cuma kiasan untuk biar kita mencari Allah. Kalau kita ketemu Allah berarti ruh kita ya lebur ke Zatullah. Itulah yang dimaksud air panguripan, bukan wujudnya air tapi wujudnya ketemu yang hidup. Saya kira itu ya. Nah, nanti jangan salah paham mencari air panguripan terus mencari wujudnya air di samudra, yaitu. Yang sering salah paham adalah yang diajarkan Bima itu mencari air panguripan setelah ketemu Dewa Ruci masuk lewat telinga ya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Saat mencari Tuhannya itu seolah-olah melewati lorong yang jauh baru nanti ketemu di sana. Tidak ya. Tidak begitu. Allah itu dimanapun semuanya diliputi. Udah belajar apa saja di situ ketemu Allah ya. Belajar apa saja dari apa saja itu pasti nanti ketemu Allah. Allah itu maha meliputi. Jangan membayangkan masuk ke ruang yang lorong yang dalam terus di sana nanti ketemu cahaya-cahaya, di sana nanti ketemu wujud-wujud, suara-suara. Nah, nanti malah gak ketemu ya.
cari Allah itu gampang sebenarnya ya. Yang mempersulit itu angan kita, mempersulit untuk ketemu Allah. Imajinasi kita kayak mencari air panguripannya Bima, mencari air penghidupan, terus lewat telinganya Dewa Ruci, lewat lorong ruang waktu, yaitu nanti yang lebih sulit lagi malahan ya. Saya kira itu ya renungan Syekh Siti Jenar tentang alam dunia ini ternyata alam kematian ya. Memang benar ya, alam dunia ini alam kematian. Yang kita lihat di jasad kita itu, jasad itu mati, yang hidup ruh ya. Terus kita lihat pohon-pohon semuanya ya, sekitar ini ada, di bukit ini ada banyak pohon. Itu yang kita lihat itu bukan wujudnya yang hidup, tapi wujudnya yang mati ya. Wujudnya yang hidup ya di balik pohonnya itu. Wujudnya yang hidup ruhnya pohon itu. Wujudnya yang hidup di kita adalah ruh kita, bukan jasad kita. Ya, saya kira itu ya untuk perenungan, biar nanti pengen ketemu Allahnya itu, biar hidup langgeng, hidup kekal bersama Allah ya. Ruh kita meleburkan diri di Zatullah, sehingga kita bisa, kalau kita bisa masuk ke alam suwung ya, kita di sana ketemu Allah, sehingga kehidupannya langgeng seneng bersama Allah, bukan langgeng seneng bersama kita, juga langgeng seneng bersama yang wujud di dunia ini. Semuanya ini nanti pasti akan lenyap ya, pasti akan musnah. Yang kekal hanya Allah saja. Kita cari Allahnya ya, biar kita bisa kekal bersama Allah. Saya kira itu ya. Kalau ada unek-unek nanti bisa ditulis di komen ya, nanti kita pecahkan bersama, kita bahas bersama. Untuk hidup ini jangan berhenti ya, pesan saya, pesannya Syekh Siti Jenar sebenarnya ya. Hidup ini jangan berhenti cuma di alam kematian. Kita harus berjalan ke alam kehidupan. Hidup ini bukan terus tidak punya tugas. Tugas kita adalah berjalan terus mencari alam kehidupan, berjalan terus untuk menuju Zatullah ya. Berjalan terus untuk memandang Allah. Jangan pernah lelah untuk mencari jalan kembali sebelum kita mati ya. Sebelum kita mati jangan pernah untuk mencari jalan kembali. Jangan pernah lelah untuk mencari alam suwung ya. Nanti kalau kita belum sampai ke sana, meninggal, lah itu yang malah repot. Lebih baik sebelum kita meninggal kita mencari Allah di alam suwung ya, mencari Allah, manunggal lebur bersama Allah, senang bersama Allah. Saya kira itu. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.